warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Celaras Cerita Lewat Rasa episode kedua. Di episode kali ini akan bercerita mengenai pemuda penggerak peradaban. Kenapa ya pemuda bisa menggerakkan sebuah peradaban? Nah, sudah ini hampir melanjutkan gitu dari episode yang sebelumnya. Di episode sebelumnya kan membahas kenapa sih pemuda punya prinsip yang kuat gitu. Nah, tadi ya, ciri-ciri anak muda dalam Al-Quran ini adalah keyakinan yang total kepada Allah gitu. Nah, bahkan ketika pasukan Arab gitu melawan pasukan Muslim di perang Khandaq, nah saat itu pasukan Arab itu pasukan terbesar dalam sejarah Arab, yaitu ada 10.000 pasukan melawan 3.000 pasukan Muslim. Nah, tapi apa yang dikatakan para sahabat? Mereka tak gentar karena janji Tuhan itu benar. Kemenangan kaum Muslim dapat diraih hanya dengan 2 kejadian: masuk Islamnya Nu'aim bin Mas'ud dan angin puting beliung. Masya Allah gitu, keyakinan yang sangat total gitu kepada Allah gitu. Mengapa sih gitu keyakinan bagi anak muda itu gampang? Ya tadi karena anak muda belum banyak pengalaman. Berbeda dengan generasi tua, karena banyak pengalaman maka logikanya bermain sehingga terlalu bertumpu dengan logika ala manusia. Sedangkan pemuda yang berimajinasi tinggi, memiliki keyakinan total, mampu merubah pandangan tersebut. Bahkan seorang Umar bin Khattab ketika memimpin kaum muslimin, Umar datang ke majelis anak muda untuk menanyakan pendapat gitu. Karena tadi ya pemuda tuh belum banyak pengalaman, maka imajinasi sangat tinggi. Nah, jikalau Khalid mengikuti taktik perang nenek moyangnya, pastilah umat muslim kalah gitu. Khalid ini yang masih muda berimajinasi dengan menggabungkan dua taktik gerilya orang Arab dan taktik konvensional orang Romawi. Nih, perang Yarmuk, 30.000 pasukan muslim melawan setengah juta pasukan musuh. Khalid memenangi peperangan tersebut gitu. Ia berimajinasi ketika datang ke suatu tempat baru, maka ia menutup mata dan membayangkan bagaimana jika terjadi perang di daerah ini, bagaimana cara untuk menang. Nah, Masya Allah gitu ya, meramnya Khalid untuk berpikir, memasang strategi bagaimana gitu dengan kita. Ya, jadi memang keyakinan itu sulit bagi orang-orang yang dekat dengan dunia dan jauh dari akhirat. Ya, bagaimana mereka dapat memirikan jumlah yang kecil ini mengalahkan jumlah yang besar? Karena logikanya mereka menganggap ya jumlah besar lah yang menang gitu. Nah, maka yakinlah dengan janji Allah bahwa kemenangan umat muslim itu ada. Nah, jadi dengan yakinnya kita dapat melihat itu betapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar. Ya, banyak sekali ya, dilanjutkan lagi gitu. Contoh anak muda yang bisa kita ambil hikmahnya itu ada Imam Bukhari, penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau menulis buku pertamanya di usia 18 tahun. Nah, Imam Syafi'i ini menjadi mufti, orang yang dimintai fatwa gitu, ketika beliau berusia 15 tahun. Ada Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim, memulai petualangan di usia 20 tahun. Kemudian ada Abdurrahman Ad-Dakhil, adalah seorang raja pertama Andalusia, di usia 24 tahun telah membangun kerajaan di Spanyol. Ya, Masya Allah gitu, bagaimana kita karya apa yang telah kita buat. Ya, padahal Al-Quran kita sama, kitab kita sama, Rasul kita sama. Apakah kita yakin gitu kita mampu mengulang apa yang dilakukan para sahabat Nabi? Tidaklah kita berbeda, maka haruslah kita percaya dengan keajaiban Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran menghebatkan para sahabat, maka Al-Quran mampu menghebatkan bangsa manapun, yaitu yang mampu berpegang teguh pada Al-Quran. Mudah-mudahan dari Indonesia lahir gitu pemuda-pemuda yang mampu memberikan secercah harapan dan cahayanya kepada umat muslim di seluruh dunia. Bukankah kemenangan Islam datang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, sebagaimana Amerika itu mengira bahwa ketika menghancurkan 2 kota di Jepang itu maka Jepang akan hancur dan tidak dapat bangkit kembali, tapi terjadi miskalkulasi gitu, Jepang malah bangkit. Dan tadinya juga orang Arab mengira nih datangnya 10.000 pasukan ke Madinah ini akan menghancurkan Madinah, tapi salah besar gitu. Kemudian ada Abraham mengira dapat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah, tapi ternyata tidak gitu. Begitupun dengan pemimpin-pemimpin besar bahkan hadir di tempat yang tidak sangka-sangka. Mungkin ada ingat Buya Hamka lahir di Bukit Tinggi, Badiuzzzaman Said lahir dari Van, bahkan Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno lahir di Blitar. Nah, sebagaimana mungkin awalnya Madinah gitu tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi ternyata apa Madinah menjadi ibu kota muslim. Nah, bisa jadi yang meneruskan estafet peradaban Islam tuh ya kita gitu, mungkin bangsa Indonesia. Arab pernah memimpin, Persia pernah, Turki pernah, apa selanjutnya kita ya wallahu alam gitu. Allah Maha Kuasa menerbitkan bintang dari mana saja. Barang Fatih selanjutnya adalah kita, penerus Salahuddin adalah kita. Tidak ada yang tahu gitu. Pemuda itu layaknya air dalam peradaban. Ketika di suatu wilayah mengalir air, maka peradaban akan dimulai. Sama pula ketika pemuda sudah tergerak, berdiri dengan gemuruh di dada, berisi degup kebenaran, maka kemenangan Islam tinggal menghitung hari. Nah, itulah gitu hikmah pemuda yang mampu menggerakkan sebuah peradaban. Ya, semoga kita memiliki salah satu sifat dari pemuda tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai jumpa di next episode Cinta Lewat Rasa.
rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.